Cara pinjam saldo dana dari fitur Dana Paylater. Nah, teman-teman mungkin ada juga yang belum bisa ya. Nih, di sini akan aku jelaskan, akan aku kasih solusi bagaimana sih cara mendapatkan pinjaman saldo dana tetapi Dana Paylaternya belum muncul ya. Ini adalah contoh tampilan dari aplikasi Dana. Di sini kebetulan dana cicilnya sudah ada. Kemudian untuk Dana Paylater pun sudah ada ya. Oke, kita cek ya. Kita lihat yang lihat semua, kita klik. Kemudian ini adalah fiturnya lebih banyak ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di bawah di bagian keuangan itu yang saya kotakin ini adalah Dana Paylater ya. Jadi di sini ada Dana Paylater, kemudian di sebelahnya pun ada Dana Cicil. Tetapi memang belum semua teman-teman yang pakai aplikasi Dana ini muncul ya Dana Paylater ataupun Dana Cicilnya. Tetapi tidak perlu khawatir karena akan aku jelaskan solusinya seperti apa. Oke, sekarang yang kita bahas adalah untuk Dana Paylater ya. Kita klik saja. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya, bahwa video ini bukanlah endorse dari aplikasi Dana ataupun aplikasi yang terkait ya. Ini murni hanya untuk sharing, untuk tutorial ataupun edukasi saja ya. Dan kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga kita pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati saat ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok. Oke, kita klik yang pay letternya, kita klik ya. Nah, kemudian tampilannya adalah seperti ini ya. Ini harus diaktifkan ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Dana Pay Later adalah layanan yang disediakan oleh Akulaku. Oke, disediakan oleh Akulaku. Untuk tujuan terkait dengan layanan yang diberikan, Anda perlu menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan data pribadi PT Akulaku Finance Indonesia ya. Oke, jadi teman-teman di sini garis bawahnya adalah yang penting adalah bahwa Dana Pay Later itu sebenarnya bukan produknya dari aplikasi Dana, tetapi itu adalah kerjasama dengan Akulaku yang artinya kalau teman-teman belum muncul Dana Pay Later artinya pun bisa mengajukan pinjaman di Akulaku seperti itu. Nah, teman-teman silakan langsung saja buka ya aplikasi Akulaku seperti ini tampilannya ya. Di sini banyak sekali fiturnya ya, bisa untuk beli pulsa, tagihan, kemudian pinjaman, kemudian dan lain-lain ya. Teman-teman bisa pakai Akulaku ini untuk melakukan banyak kegiatan transaksi keuangan ya. Teman-teman yang belum punya, linknya ada di deskripsi ya untuk melakukan pendaftaran Akulaku. Oke ya. Di sini kita cek yang paling bawah ya. Nah, di bawah itu ada Akulaku, kemudian di sebelahnya adalah Pay Later. Nah, ini adalah Pay Later. Jadi Dana Pay Later itu juga sama ya. Belanja sekarang tetapi bayarnya kemudian. Nah, ini juga sama. Kalau di sana nggak muncul, di aplikasi Dana nggak muncul, teman-teman bisa pakai ini. Bisa pakai Pay Later ini ya, teman-teman ya. Kalau di sini kemungkinan besar kalau tidak punya tunggakan di sana sini, BI checkingnya bagus, pasti akan berhasil ya. Oke, tetapi biasanya kan yang kita cari itu bukan pay letternya ya, tetapi kita ingin melakukan pinjaman. Nah, kalau ingin melakukan pinjaman, kita klik yang sebelahnya lagi, yang di tab keuangan ya. Nah, di sini ada dua produk ya, pinjaman dan juga dana cicil. Kalau untuk yang pinjaman itu limitnya 3 juta saja, kemudian tenornya 90 hari. Kemudian untuk yang dana cicil itu 15 juta, tenornya 1 tahun atau 12 bulan ya. Seperti itu. Nah, teman-teman silakan cocok yang mana ya. Ini akan saya contohkan yang atas ya, untuk yang pinjaman yang 3 juta itu kita klik. Nah, kemudian tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, tadi meskipun 3 juta penawarannya, ternyata ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi atau isian yang kita input saat melakukan pendaftaran di aplikasi Akulaku ini, teman-teman ya. Contohnya di sini aku cuma dapat maksimalnya itu adalah 500 ya, 300.000 dan 500 dan di sini ditentukan untuk pinjamnya. Tidak bisa misalkan pengen 400 atau 350 itu tidak bisa ya. Di sini tinggal pilih. Kemudian tenornya juga 30 hari ataupun 2 bulan ya. Oke, ini kita contohkan saja untuk yang 500 pinjamnya ya. Kemudian tenornya 30 hari seperti ini ya, teman-teman ya. Oh ya, ini adalah simulasi teman-teman ya. Jadi mungkin saja kalau teman-teman nanti coba bisa saja tampilannya sudah berbeda dari apa yang sudah aku jelaskan di sini, tetapi mungkin untuk langkah-langkahnya masih sama, masih sama seperti yang aku jelaskan ini ya. Oke, teman-teman, nah di sini teman-teman silahkan masukkan juga setelah dipilih jumlah pinjaman dan juga tenornya, masukkan rekening. Nah, rekeningnya ini yang dipakai untuk pencairan namanya wajib sama dengan nama yang terdaftar di Akulaku. Misalkan namanya A ya, di rekening yang pencairan adalah A ya, tidak bisa ke rekening orang lain. Dan kemudian di sini tuh bisa juga cair ke OVO, ke Dana itu bisa ya. Jadi teman-teman misalkan mau pakai OVO ya silahkan pilih aja OVO, kemudian masukkan nomor OVO-nya, ataupun kalau Dana juga sama ya, pastikan nama akunnya itu sama ya. Oke, nah teman-teman silahkan di bawah itu juga ada rencana pelunasan ya. Ini kalau kita klik nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Pinjam 500.000, cicilannya 310.000
2 kali. Artinya ini saya jelaskan, teman-teman wajib perhatikan ya. Nah, di sini cicilannya itu 2 kali artinya adalah 620 ya. Nah, 620 itu artinya bunganya itu adalah 24% selama 2 bulan. Artinya atau sebulan artinya adalah 12% ya. Jadi bunga di Aku Laku ini pinjamannya adalah 12%. Nah, ini teman-teman wajib perhatikan, wajib sadari ya, bahwa bunganya itu tidak kecil ya. Di sini memang tidak ada biaya admin ya, tetapi bunganya itu 12% per bulan. Teman-teman wajib perhatikan jangan sampai nanti tidak bisa membayarnya ya. Teman-teman harus bijak dalam mengajukan pinjaman di sini ya. Jangan karena terburu-buru, tergiur sesuatu yang menarik saat ini, tapi justru besok kita akan kerepotan ya. Pastikan teman-teman sudah pertimbangkan masak-masak ya. Oke, jadi teman-teman di sini memang tidak ada admin, tetapi untuk bunganya 12%. Sebenarnya kalau dari OJK itu harusnya maksimal 9% ya. Ini kalau 12% sebenarnya bisa dilaporkan sih. Ini karena melampaui batas yang ada ya. Oke, teman-teman yang tidak masalah silakan dilanjutkan ya. Kemudian isi juga untuk tujuan pinjamannya apa, macam-macam ya di sini ya. Ada konsumtif dan lain-lain ya. Kita pilih saja misalkan yang konsumtif. Nah, kemudian di sini langsung kita centang yang di bawah ya, yang saya lingkarin merah itu kita centang, kemudian klik ajukan pinjaman. Nah, kemudian di sini akan ada notifikasi ya, sedang diverifikasi. Ini biasanya sekitar coba saja dicek berkala ya, 30 menit atau 1 jam, maksimal itu adalah 24 jam ya. Tapi biasanya kalau sudah muncul limit seperti tadi itu paling 1 jaman sudah teman-teman berhasil untuk mencairkan ya. Oke, ini kita klik kembali ke beranda saja. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini ya, menunggu pencairan. Dana diperkirakan akan cair dalam 10 menit ya. Ini prosesnya sudah 98% ya. 10 menit lagi teman-teman silahkan cek ya. Oke, jadi seperti itu, dan kemudian nanti ini kalau kita cek lagi ya di keuangan, di tab keuangan nomor 3 dari kiri ya. Nah, di sini di paling atas sekarang sudah ada tagihannya, teman-teman ya. Nah, itu tagihannya adalah 310.000. Artinya ini sudah berhasil kita mengajukan pinjaman ya. Silahkan cek di aplikasi atau di rekening lain, harusnya uangnya sudah masuk ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk meminjam saldo Dana, tetapi tidak ada Dana Paylater di aplikasi Dana. Teman-teman bisa gunakan Aku Laku. Caranya sama, penyediaannya juga sama ya teman-teman ya. Jadi sama saja, sami mawon ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan tentunya teman-teman yang masih bingung boleh ya silahkan tulis saja di kolom komentar, bertanya apapun silahkan ya. Atau teman-teman yang mungkin ragu, mungkin membantah bahwa tutorial saya ini ada yang salah, silahkan juga tulis di kolom komentar ya. Termasuk yang sudah pakai dan mungkin ingin sharing juga boleh, silahkan tulis saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku bagikan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.